Gue lagi yang bersihin. Ya udah nggak apa. Ini untuk profesionalitas. Ini gue bakal role play jadi seorang dokter endoskopi ini ceritanya kan. Halo guys, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khair. Biar nggak bosan kita nggak ngebahas gadget lagi mulu nih guys. Sekarang kita bakal ngebahas soal 5 barang aneh yang ada di depan gue. Kira-kira apa aja barang-barangnya? Kita mulai yang pertama. Iya, ini yang pertama. Ini adalah sebuah bungkusan yang isinya adalah HP Fusion Jogress barengan sama pulpen. Waduh, jadi gabungan HP sama pulpen gitu ya. Namanya adalah Hope AK007. Ini bisa jadi adalah HP yang dipakai sama James Bond mungkin, karena namanya 007 cuy. Kalau gitu biar nggak penasaran langsung aja kita unboxing bareng-bareng di sini ya. Dan ini gue beli secara online harganya Rp200.000. Apakah worth it atau tidak? Kita bakal cari tahu bareng-bareng. Oke, ini akhirnya sudah bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, gila nih cakep banget sih asli. Glowing banget cuy. Kayak bersinar banget gitu loh. Asli. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari boxnya, dia tuh bisa flashlight, bisa center, bisa MP3 dan MP4 player, bisa handwriting, bisa nulis-nulis dengan pulpennya. Udah gitu bisa foto dan juga bisa voice recording. Coba kita tes kira-kira sebagus apa nih kualitasnya. Oh enggak, jangan dites dulu. Sebelum dites, ini isi juga lengkap banget ya untuk sebuah pulpen. Dia itu nggak cuma device-nya aja yang ini unik banget, warna merah terang, merah cabai banget di sini nih. Ada keypad-nya yang secara feel juga enak banget buat disentuh, walaupun agak-agak rapuh ya. Gue ngeri patah sebenarnya kalau kayak gini nih. Layarnya juga agak terlihat sangat unik di sini. Di bagian atas kayaknya ini adalah speaker buat telepon. Ntar kita bakal coba. Dan di belakang ada kameranya di sini. Udah gitu, dia juga menyediakan beberapa pilihan untuk kalau misalnya pulpennya habis, tintanya habis, bisa dipakai nih pakai ini nih. Terus di sini kita juga menemukan apanya nih? Coba kita cek. Ini ada, oh, ini baterainya guys. 550 mAh. Kita juga menemukan USB micro dan USB Type A di sini ya. Yang terhubung untuk ngecas nih pasti. Colokannya kira-kira ada di mana tapi ya? Coba deh. Oke. Colokannya di sini persis guys. Bisa dicas langsung, tapi sayang nggak ada kepala chargernya ya. Jadi kalau misalnya lo pengen ngecas mesti pakai kepala charger yang lo punya sebelumnya gitu. Ini berhubung baterai terpisah, pastinya bodinya bisa dibuka nih. Kita masukin baterai sama SIM cardnya dulu kali ya. Ini kalau dibuka kurang lebih, gokil. Ini nih. Secara komponen kita bisa lihat kalau ini tuh bisa include 2 SIM card sekaligus ya. Tadinya gue pikir di sini untuk tempat memori, tapi ini kayaknya bakal jadi penghubung baterainya gitu. Yang mana kalau misalnya kita pengen masang memorinya, itu mesti mengalah nih antara pengen masang SIM card tambahan atau memori tambahan. Kalau di sini kita bakal ngasih memori tambahan ya. Tuh. Itu kan ketutup jadinya kan tempat SIM cardnya. Tapi di sini masih bisa nih. Kita masukin deh SIM cardnya di sini. Oke, ini udah jadi, udah kita masukin SIM card, SD card, dan juga baterai. Kita hidupin ya. Ini HP jadul, nggak ada tombol powernya nih. Pasti di sini nih hidupinnya nih. Coba ya. Secara layar agak unik sih. Jadi gara-gara bentuknya cembung gitu, lo kalau ngelihat dari dari samping berasa kayak gepeng gitu layarnya. Walaupun kalau dari tengah tuh emang benar-benar jernih. Saat ini HP gue lagi dipegang sama Hafiz nih dari Pricebook Otomotif. Kita bakal ngebuktiin kira-kira sebagus apa sih kualitas dari HP James Bond ini ya kan. Coba kita telepon langsung, kita loudspeaker langsung kali ya biar semuanya bisa denger secara jelas. Halo. Halo bro, sehat bro? Siap, Pak Ben, sehat. Kita lagi nyobain HP James Bond nih, suaranya bagus nggak? Waduh, HP James Bond 007 dong berarti. Bagus nggak suaranya? Bagus, tapi kalau suara saya gimana di sana? Bagus, jernih banget. Serius nggak ada suara gaung atau gimana gitu? Tapi agak-agak gaung sih Pak Ben, agak gaung dikit. Kayaknya Pak Ben lagi dalam ruangan kali ya. Oh, jadi kalau misalnya kita di dalam laut nggak bakal kedengeran gaung ya? Waduh, tidak akan kedengeran dong. Tapi worth it nggak kalau misalnya dipakai buat telepon-teleponan gitu? Worth it aja sih kayaknya. Tapi kayaknya kalau segaung ini sih kebayang kalau di ruangan yang lebih sempit lagi kayak di kamar mandi itu mungkin lebih gaung lagi kali ya. Oke, emang ini HP buat agen rahasia berarti ya? Nggak boleh di ruangan terbuka ya? Agen LPG kali Pak Ben. Agen LPG. Oke deh kalau gitu, thank you ya Bapak Hafiz dari Pricebook Otomotif. Yoi, jangan lupa subscribe. Mantap. Oke, thank you. Tadi tes untuk teleponan udah, sekarang kita bakal nyobain buat SMS-an. Oke, ini kurang lebih kalau misalnya SMS kayak HP-HP jadul ya, 90-an, 2000-an awal lah, kurang lebih masih pakai keypad begini.
Jadi kalau misalnya kita pengen tulis price book misalnya, mesti dipencet beberapa kali untuk tombol-tombolnya. Dan jujur aja ini cukup menyiksa sih buat gua yang punya jempol gede ya. Ini lo liatin aja sendiri nih. Perbandingannya antara keypadnya sama jempol gua tuh sama persis cuy. Ini bisa nutupin semuanya gitu. Emang bener-bener HP yang bisa dipakai untuk sembunyi-sembunyi juga sih kalau mau SMS-an gitu ya kan. Tadi udah kita cobain buat ngetik, sekarang kita bakal kirim ke nomor gue lagi. Kekirim nggak kira-kira? Tuh kan price book ya, dapat ya. Walaupun kecil, susah buat ngetik dan teleponan pun juga kualitasnya nggak sebagus itu. Harganya 200 ribuan dan emailnya nyala loh guys. Lo bisa pakai buat SMS-an, buat teleponan, buat iseng-iseng oke lah. Tapi kalau buat kamera kira-kira bagus nggak nih? Ini kalau misalnya kita pengen nge-shoot, pencet tombol 5 ya di sini ya. Oke, kita coba foto tanaman di sini. 1, 2, 3. Gila. Ini harus di-mute sih kalau emang pengen jadi device buat spy gitu, buat mata-mata, buat jadi agen rahasia mesti di-mute banget sih. Nih, biar lo denger juga nih. Ini suara shutternya ya. Lo dengerin deh bareng-bareng. Ini gue deketin ke mic ya, sini ya. Tadi kita udah nyobain berbagai macam fitur-fitur yang dimiliki sama HP ini sebagai HP. Tapi kalau kodratnya sebagai pulpen tetap enak nggak nih buat dipakai? Kita bakal coba coret-coret dan bandingin sama pulpen yang biasa gue pakai ya. Ternyata tidak nyata nih pulpennya. Mungkin gara-gara pas lagi dibawa ke sini nggak ada tutupnya kali ya. Atau mungkin kita emang dipaksa untuk ganti tintanya kali ya dari awal pertama kali nyobain. Oke, kita coba tinta yang masih keisi ya di sini ya. Oke, harusnya nyala nih. Kalau nggak nyala juga nggak bener berarti. Nah, ini cakep. Tapi sebenarnya agak ganggu nih kalau misalnya lo pakai pulpen ini buat di sekolah atau mungkin lagi belajar segala macem. Karena ini tombolnya agak ganggu sih. Kalau lo ngetik kayak misalnya tuh, tau-tau kepencet. Overall oke lah kalau jadi pulpen, cuman kurangnya satu doang sih. Dia nggak bisa ada tutupnya gitu di sini, nggak disediain gitu, bahkan nggak bisa dimuter biar hilang gitu kan. Biasanya ada pulpen kayak gitu. Kalau dibandingin sama pulpen biasa sih, jujur aja gue mending pakai pulpen biasa sih. So far kalau kita bandingin sama pulpen, emang jujur aja pakai pulpen lebih enak sih. Tapi kan ini juga fungsinya nggak cuma pulpen doang, bisa dipakai buat jadi HP juga. Walaupun kalau dibandingin sama HP zaman sekarang, jauh banget sih bos, pasti. Ini kan HP-nya kayak emang HP jadul 90-an 2000-an gitu kan. Jadi nggak bisa dipakai buat main PUBG, Mobile Legends, Free Fire, YouTube-an segala macam. Tapi buat lo yang mungkin pengen iseng-iseng, ya sabi juga sih. Harganya 200 ribuan, waktu itu gue belinya di online shop gitu. Dan kalau misalnya kita tanyain kira-kira worth it apa enggak, basically ini worth it banget. Tapi dengan catatan, buat iseng-iseng aja. Kalau dijadiin daily driver, lo sendiri sih yang bakal bete pastinya ya. Lanjut lagi, kita bakal unboxing untuk barang yang kedua. Barang kedua yang bakal kita unboxing adalah VSaver Dispenser. Ini adalah dispenser yang harganya paling murah ya, 20 ribuan aja cuy. 20 ribu pas bahkan. Bentuknya kayak gimana? Langsung kita unboxing aja nih. Gue sampai lupa pisaunya ditaruh mana tadi. Oke. Oke. Iya. Tapi nggak safe ya. Dia tuh bener-bener kopong gitu boxnya. Isinya begini doang nih. Coba deh kita singkirkan plastiknya biar kelihatan isinya seperti apa ya. Oke, ini dia produknya. Bentuknya kayak ini ya, kayak ring basket tapi mini gitu. Ini kalau kita ngeliat dari deskripsi toko yang ngejual produk ini guys, dia tuh bilang kalau dispenser ini tuh bisa menahan kadar soda yang ada di minuman bersoda dalam kemasan 1 liter ini. Tapi gue nggak tahu sih apakah benar-benar bisa menahan sodanya atau gimana. Tapi yang jelas kalau misalnya udah kemasan kayak gini, kita tinggal balik aja nih. Jujur gue ngeri, nggak ini sih, jujur ngeri gak kuat dia. Ntar toto bocor ya kan, coba ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wow, bocor. Ih, ngaco nih minuman. Oke, ini ternyata produknya agak-agak kurang bagus ya guys. Harganya aja 20 ribuan gitu. Tapi gue jujur penasaran, kalau misalnya kita benerin kenceng gitu, bakal kuat nggak nih? Gue penasaran sih, maksudnya masa ada orang jual produk nggak bagus gitu ya kan? Harusnya bagus nih. Oke, mungkin kesalahan gue kurang kuat tadi pas lagi muterin tutupnya. So far sih aman sih harusnya di sini ya. Kita bakal coba buat nuang minumannya sekarang di sini. Asli. Ini agak nggak niat ya dispensernya ya. Gue teken dikit banget keluarnya. Cukup aneh nih minumannya. Dispensernya maksudnya. Oke. Jadi kalau misalnya didorong kurang kenceng nih airnya. Tapi kalau misalnya kita tarik, coba hasilnya bakal lebih kenceng nggak nih? Wow. Kita ganti gelas deh.
Oke, ini settle. Belum kita shake. Oke. Tuh. Dia nggak mau ngedorong gitu kalau belum di-shake. Jadi mesti agak di-shake dikit. Baru deh. Oke. Jadi ibarat kata ini adalah sebuah dispenser yang bisa menciptakan foam dalam minuman lo gitu ya kan. Dan ini emang diutamakan kepada minuman bersoda nih. Karena mesti di-shake dulu baru bisa keluar minumannya. Ntar dulu, di-shake baru bisa keluar. Kamu ingatkan gue sama sesuatu ya? Kalau secara tes minuman sih, kayaknya deskripsi yang ada di tokonya tuh mesti direvisi deh. Soalnya ini justru bukannya menjaga kadar soda yang ada di dalam kemasan, tapi malah menggunakan soda untuk menuang minuman. Jadi pas lagi minumannya udah tertuang ke sini, ini minuman sama sekali nggak ada rasa sodanya cuy. Jadi emang bener-bener manis gitu. Dan ini kalau misalnya kita bandingin sama dispenser biasa, pasti bakal beda banget sih. Karena secara fungsi pun juga beda. Ini khusus untuk menuangkan minuman bersoda, sedangkan dispenser kan nggak bisa tuh pakai minuman bersoda buat galonnya. Jadi kalau seandainya lo nanyain dispenser ini worth it atau enggak, dengan harganya 20.000, gue bisa bilang worth it banget sih. Terutama buat lo yang mungkin suka minuman bersoda, tapi sering ngerasa ganggu gitu loh sama rasa-rasa sodanya. Jadi ya lumayan lah 20.000. Oke, kalau gitu lanjut lagi ke barang yang ketiga. Produk ketiga kali ini adalah sebuah barang yang bentuknya tuh telepon, tapi nggak bisa dipakai buat telepon kalau nggak disambungin sama smartphone lo. Ada yang bisa nebak kira-kira isinya apa? Tapi nggak usah nebak-nebak lah, langsung kita unboxing kali ya, biar nggak penasaran. Soalnya kameramen kita juga udah penasaran ya. Oke. Ini nih, produk ketiga namanya Cocophone. Ini adalah sebuah gagang telepon yang berbentuk seperti yang biasa lo temukan di wartel, telepon umum, atau mungkin telepon rumah lo ya kan. Yang ini tuh bentuk-bentuk retro banget sih. Yang mana nih nggak cuma sekedar estetik aja, nggak cuma sekedar bentuknya aja yang keren, bisa lo pakai buat ala-ala bikin konten lagi teleponan sama orang gitu. Atau mungkin ini juga bisa digunakan biar lo kalau teleponan, radiasi dari smartphone lo nggak begitu terpapar sama wajah lo langsung guys. Selain dia itu bisa kompatibel dengan berbagai macam device termasuk laptop, dia itu punya fitur-fitur unggulan lain nih bos. Kayak misalnya ada high quality speaker and microphone, punya noise reduction system, jadi bisa menghalau noise gitu. Dan yang bikin gue agak speechless adalah dia itu bisa mengeliminasi lebih dari 99% radiasi smartphone lo. Tapi daripada penasaran, mending kita langsung unboxing aja nih. Kira-kira sekece apa sih produknya? Namanya Cocophone ya. Gue beli Rp62.999 di marketplace. Dan warnanya orange cuy. Gemes banget. Kalau secara fitur sih, di sebelah sini dia punya tombol volume up and down. Dan di bagian sini kita bisa telepon atau mungkin nutup teleponnya di sini ya. Coba kita cobain deh. Dan ini dia juga menggunakan kabel port audio 3,5 mm. Sayangnya untuk smartphone zaman sekarang yang mungkin nggak ada port audionya berarti nggak bisa dipakai ya. Kecuali kalau pengen sambungin pakai dongle gitu. Dan kabelnya nggak sepanjang yang gue bayangin sih. Gue pikir bakal panjang banget gitu, tapi ternyata cuma segini doang. Oke, kita bakal telepon nomor telepon gue yang sekarang lagi dipegang sama si Gobel nih HP gue. Gobel tuh scriptwriter dari Pricebook by the way. Kalau misal lo penasaran Gobel dari tadi siapa sih yang gue ajak ngobrol gitu ya kan? Lo sapa-sapa para Sukmania ya. Kita bakal deketin ini apa namanya speakernya ke mic gue di sini nih. Oke, siap ya? Bahagia yang punya pasangan segera merapat, yang punya pasangan segera dicari, oke? Saya selalu Facebook mania. Siap, thank you ya Bel ya. Secara kualitas sih sebenarnya enak ya. Lo kalau misalnya emang biasa menggunakan telepon zaman dulu tuh bener-bener kayak nostalgia sih. Untuk di kuping pun nyaman, lo ngomong pun nyaman, dan untuk kualitas suaranya silakan lo nilai sendiri guys. Kalau emang kedengarannya agak kecil, nggak bakal berasa kecil sih kalau lo langsung dengerin di kuping gitu. Dan tombol di sini pun juga fungsinya nggak cuma sekedar nutup atau nelpon orang aja ya. Lo sesimpel kayak ngeplay lagu tuh bisa nih, lihat nih. Ya kan? Di pause juga bisa. Biar lo makin kebayang ya kira-kira kualitas dari suaranya gimana, kita bakal bandingin sama suara pakai headset. Kalau misalnya kita teleponan nih. Lagi-lagi kita bakal nelpon Gobel yang udah megang HP gua nih. Lo coba kasih tauin kalau misalnya sekarang kita lagi pakai headset yang harganya 200 ribuan ya. Dibandingin sama suara telepon-teleponan tadi tuh. Ini gue deketin ke mic ya. Lo sapa Pricebook Mania lagi nih, silakan. Halo Pricebook Mania, balik lagi bersama Gobel. Semoga kalian kabar baik ya. Ya, pokoknya kabar kalian baik. Oke, ya so far gitulah guys. Untuk suaranya sih jujur aja dibandingin sama headset, gue lebih prefer headset ya. Ini kayak headset yang biasa lo temukan kalau misalnya beli HP dapat gratisan gitu sih. Kurang lebih kualitasnya kayak gini dan
untuk telepon yang tadi tuh Cocophone menurut gue lebih ke estetik sih, buat iseng-iseng, buat emang lo gaya-gayaan. Tapi kalau lo emang bener-bener concern sama masalah radiasi dari smartphone, mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga buat beli Cocophone yang harganya 60 ribuan guys. Kalau gitu lanjut kita bakal ngebahas produk yang keempat. Dan ini dia produk nomor 4 nih. Ini adalah sebuah produk yang harganya 15 ribuan tapi katanya bisa bikin rumah lo jadi makin anti maling. Kira-kira apa isinya? Mending langsung kita unboxing aja guys. Karena emang bungkusannya gini doang, kayaknya gue sobek langsung juga bisa nih, coba ya. Oke. Nah, ternyata dalam kemasan masih ada kemasan lagi. Tapi masih gampang juga dibukanya. Ini dia. Ini adalah door window entry alarm alias alarm anti maling. Harganya itu 15 ribuan. Gue belinya di marketplace juga. Dan ini fungsinya kalau misalnya lo tempel di tempat-tempat kayak pintu atau jendela, kalau misalnya terpasang dengan sempurna tuh kalau tahu-tahu kebuka jendela atau pintu lo bakal bunyi guys. Coba ya, kita buka dan kita bakal kulik-kulik lagi nih produknya. Terpasang nggak bagus ya? Goblok. Sorry. Ini secara kemasan sama sekali nggak bagus ya. Bener-bener nggak rapi gitu, tapi nggak tahu deh. Kira-kira kualitas dari produknya sendiri bagus nggak? Nah, di sini kita kalau misalnya buka di bagian depan langsung kelihatan nih baterainya ada 3 baterai jam gitu ya, baterai laser gitu. Udah gitu switchnya di sebelah kanan, on sama off. Di sini ada tempelannya di sini. Di bagian belakang ada tempelannya yang bisa kita buka dan tempelin di dinding atau di jendela atau di pintu. Udah gitu di bagian sini ini adalah sensornya nih. Yang secara kalau misalnya kita lihat di sini ada panah kanan kiri. Oke, kurang lebih kalau misalnya kita hidupin suaranya begini ya guys. Dan kalau switch powernya kita hidupin nih di sini, suaranya ganggu banget ya asli. Cara ngakalinnya biar suaranya hilang, dia tuh mesti disambungin gini guys, kanan kiri ya, sebelah-sebelahan antara sensor sama alarmnya. Nih kalau misalnya kita hidupin, tuh kan, suaranya nggak hidup sama sekali. Tapi kalau kita buka, kita jauh-jauhin, gitu kurang lebih guys. Jadi kalau misalnya ditempel di dinding, di pintu, atau mungkin di jendela, ini bakal aman banget. Aman dari maling, kalau misalnya maling buka jadi bakal kaget gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih masih butuh ekstra pengaman lagi kayak misalnya gembok atau kunci. Soalnya kan kita nggak tahu kalau misalnya malingnya juga pinter nonton video ini, ngerti gimana caranya biar bisa suaranya dihilangin kan, ya sama aja bohong gitu. Bagus sih alatnya. Cuman gue saranin lo mesti punya kunci tambahan, gembok tambahan, atau mungkin engsel tambahan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan device keamanan lain, kayak misalnya gembok gitu ya kan, ini merupakan sebuah alat yang mungkin sifatnya komplementer kali ya. Karena gembok kan itu fungsinya adalah untuk menutup pintu atau jendela biar lebih kekunci ya kan. Sedangkan ini tuh nggak ada kuncinya sama sekali guys. Jadi tuh emang bener-bener kalau lo tempel, cuman ngasih efek-efek kaget aja sih buat orang yang mungkin ke rumah lo diam-diam atau mungkin ada yang iseng gitu. Jadi kebuka tau-tau berisik. Sedangkan gembok kan emang bener-bener nahan banget ya biar nggak kebuka ya. Tapi kalau lo tanya kira-kira worth it atau enggak, jelas worth it. Harganya cuma 15 ribu dan ini ganggu banget suaranya asli. Kalau gitu lanjut kita akan ngebahas soal produk yang kelima alias yang terakhir. Produk yang terakhir ini nih paling penting buat lo yang mungkin anaknya suka bersih-bersih ya kan. Karena ini adalah sebuah alat yang bisa memaksimalkan lo yang pengen bersihin telinga. Kira-kira apa alatnya? Langsung kita buka di sini aja guys. Alright, kalau misalnya lo lihat nih di sini, ini adalah Ear Cleaning Tool Digital Vision Ear Spoon HD ya. Ada HD-nya lo di sini. Karena ini bukan cuma sekedar alat untuk ngebersihin telinga aja, tapi lo juga bisa ngelihat kondisi telinga lo secara langsung guys. Dihubungkan langsung menggunakan USB, micro USB maupun USB Type-C. Bisa pakai Android atau mungkin PC. Nggak ada tulisan bisa pakai iOS ya, tapi kita bakal cobain ntar pakai iPhone juga kira-kira bisa atau enggak. Dan kalau di belakang, ini bisa kita lihat sendiri kalau misalnya dia menggunakan HD kamera dan juga dia waterproof nih di sini. Waterproof, dustproof dan memiliki 6 pieces high brightness LED light. Jadi ada pencahayaannya juga di sini ya. Dan di poin yang ke-6 dia juga bisa ngambil gambar dan juga video dan bisa di-save juga nih hasil gambarnya di dalam mobile phone atau mungkin di dalam komputer. Gokil juga. Kira-kira alat ini tuh jauh lebih bagus atau enggak ya dari cotton bud kalau pengen bersih-bersihin kuping. Dan dia juga menyertakan sebungkus berbagai macam aksesoris yang bisa lo gunakan untuk membersihkan telinga nih. Ini kayak misalnya ada earbuds ya, earbuds dari earphones, satu doang. Ini kayaknya bisa digunakan kalau misalnya lo pengen cuma ngeliatin lubang telinga lo doang guys, biar nggak berasa sakit gitu ya. Udah gitu di sini juga ada 2 besi yang ini bakal digunain buat
nyongkel-nyongkel kuping nih pasti. Walaupun bentuknya rada horor ya kayak gini ya. Kemudian di sini ada semacam lock. Kalau misalnya lo pengen pasang kaitnya yang tadi ke alatnya guys. Tuh kan bentuknya kayak gini nih. Tadi pasang kayak gini nih. Tuh. Di dalam alat endoskopinya. Ini sebenarnya alatnya emang profesional banget sih. Waktu pertama kali gua bukan nyobain, kayak megang alatnya aja, build quality-nya pun juga ini padat banget cuy. Walaupun harganya itu 130 ribuan, tapi ini bener-bener build quality-nya bagus banget. Bahkan di bagian belakangnya aja, lo bisa adjust lo mau pakai USB yang biasa, Type A, atau mungkin lo pakai micro USB di sini, atau lo mau nyambungin dengan menggunakan USB Type C. Ngaco banget ya, keren. Dan di sebelah sini pun juga ada tombol shutter, gambar kamera di sini, yang mana lo bisa langsung ngambil gambar dari objek yang ingin lo lihat secara dekat ya. Langsung aja deh kalau gitu kita coba gimana cara kerjanya ya guys. Yang pertama yang mesti kita lakuin adalah kita mesti nyopot penutup di bagian depannya dulu nih di sini, dan kita bisa lihat ada semacam kamera di ujung dari alatnya ini. Udah gitu kita pasang menggunakan earbud. Kalau seandainya lo cuma pengen ngeliatin telinga doang, nggak pakai acara ngorek-ngorek gitu ya. Jadi tinggal pasang kayak gini aja nih gitu misalnya. USB-nya langsung kita masukin ke port laptop di sebelah sini. Jadi kalau lebih gini ya guys, kalau misalnya kita udah nyambungin ke laptop atau mungkin ke handphone, abis itu kita buka aplikasi webcam nih. Jadi dia emang bener-bener fokusnya itu makro banget nih. Ini kalau misalnya kita ngeliatin ke muka gua tuh, agak burem gitu kan. Nggak kelihatan secara jelas, tapi besinya itu justru fokus banget. Ini bahkan kalau misalnya kita ngedeketin jari gua nih, ini jempol gua deketin ya. Ini gua tempel, tuh keren banget nggak sih? Sidik jarinya fokus banget gitu. Ini kita bakal pakai volunteer buat kita bersihin kupingnya. Nah, ini sekarang ada si cape writer dari Pricebox nih, si Gobel nih. Jadi volunteer kita Bel, sini Bel. Oke bro. Coba, ini kita bersihin kupingnya Gobel ya. Gue geli sih jujur aja sebenarnya. Gue lagi yang bersihin. Ya udah nggak apa. Ini untuk profesionalitas. Ini gue bakal role play jadi seorang dokter endoskopi ini ceritanya kan. Tuh. Tapi bener-bener kelihatan sih. Kayak bulu telinganya kelihatan banget nih. Tapi sepertinya telinga Anda bersih-bersih aja ya. Sejauh ini ada gangguan Bel? Ada keluhan gitu mungkin? Nggak ada pak. Sering sakit di bagian mana biasanya? Di hati pak. Oke, ini so far bersih ya Gobel ya. Tapi kalau misalnya pengen iseng, pengen ngebersihin, sebenarnya kalau misalnya pengen bersihin sendiri juga bisa sih kayak gini. Ih, coba lo urusin sendiri Bel. Gue gak kuat Bel, asli. Gue gak kuat. Overall, kalau misalnya kita ngomongin soal kualitas produknya, ini nggak kaleng-kaleng sih bro, asli. Harganya 100 ribuan ya Bel ya? Iya. 160 ribuan kalau nggak salah tadi. Belinya di marketplace juga dan aduh, ini kenapa masih ketinggalan lagi bulu kupingnya di sini? Kalau kita bandingin sama cotton bud sih beda jauh ya guys. Cotton bud kan cuma sekedar ngorek doang, kita cuma pakai feeling doang buat nyari kotorannya di mana. Tapi kalau misalnya ini, lo bisa secara jelas, secara detail isi telinga lo tuh kayak gimana. Tapi sayangnya nggak bisa ngeliatin isi hati gitu ya kan. Dan kalau misalnya lo bertanya-tanya kira-kira ini alatnya worth it atau enggak dengan harga 130 ribuan dan lo emang bener-bener pengen kepo gitu sama kebersihan telinga lo, 100% worth it guys. Karena harganya 130 ribuan. Ini profesional banget alatnya soalnya. Kalau lo pengen akses menggunakan smartphone, pertama lo mesti download dulu nih aplikasinya di buku panduan yang ada logo QR code-nya ya. Kita buka di sini. pg.yer.com. Sini situsnya. Udah gitu. Oke. Kayaknya nggak support pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris deh nih. Iya, gue sama sekali tidak paham sama bahasanya. Kalau misalnya lo paham, mungkin lo bisa ngulik-ngulik langsung ya guys. Tapi overall kalau kita pakai laptop juga udah maksimal banget sih. Jadi ya, gue bisa consider alatnya bagus lah pokoknya. Dan kalau seandainya lo tertarik banget sama produk-produk yang udah kita bahas tadi, misalnya kayak dispenser, telepon, atau mungkin ini nih alat HP yang bisa pakai pulpen juga. Mungkin lo bisa search di berbagai macam marketplace favorit lo dengan keyword-keyword yang udah kita tampilin. Dan yang jelas ke depan masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap hari. So make sure buat like, comment, share, dan subscribe channel Pricebox Otomotif dan juga Pricebox Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye. Halo?